Pada final Piala Dunia 2022, Argentina akan menghadapi lawan berat Prancis yang berstatus juara bertahan. Dengan kekuatan kedua tim yang sama kuat, laga ini diprediksi akan berjalan alot dan cenderung hati-hati. Dan langsung saja saya akan mengundang pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat sore. Selamat sore. Salam olahraga, salam sehat. Salam sehat selalu, sama olahraga. Ini kita menjelang detik-detik siapa yang akan ditakdirkan Tuhan untuk menjadi juara Piala Dunia 2022. Oke, langsung saja Bung Ropan, kita tahu bahwa Argentina berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Kroasia 3-0 dan Prancis mengalahkan Maroko 2-0. Kalau Anda lihat sepanjang pertandingan dari babak kualifikasi sampai menuju ke sekarang ini, bagaimana performa dari kedua tim ini? Ya, sama-sama sempat mengalami kekalahan satu kali di fase grup mereka. Kita tahu bersama bahwa Arab Saudi membuat kejutan di laga pertama mengalahkan Argentina. Tapi setelah itu Argentina menang terus ya, melawan Polandia, kemudian lawan Meksiko 2-0, dan sama juga dengan Prancis. Tapi bedanya Prancis sudah memenangkan 2 pertandingan awal, memastikan mereka itu lolos ke babak fase knockout 16 besar. Pertandingan terakhir mereka kalah 1-0 lawan tim Tunisia yang sudah tidak punya harapan untuk lolos. Jadi memang dua tim ini lolos dengan predikat tidak 100%. Namun setelah di babak knockout di 16 besar sampai 8 besar, dua-duanya ini stabil. Ini bagus. Ya, bisa kita lihat Argentina juga mengalahkan Belanda, kita tahu bersama, sebelumnya Australia, dan Prancis mengalahkan Inggris dan akhirnya Maroko. Dan sekarang ini boleh dikata ini final paling ideal, menempatkan satu wakil Amerika Latin diusung oleh Argentina dan satu wakil Eropa diusung oleh juara bertahan Prancis. Ini menjadi sebuah kelengkapan Piala Dunia karena semuanya ada di dalam. Dua jenis sepak bola yang berbeda ya, gaya sepak bola yang berbeda ya. Dan dua-dua sedang menuju ke bintang 3. Argentina ingin mencapai bintang 3 karena sudah 2 kali juara dunia, 78 dan 86. Juga dengan Prancis, 98 dan 2018 kemarin. Jadi ingin mencapai rekor itu. Namun Argentina kan dengan Messi-nya, dia ingin pensiun, ingin gantung sepatu di usia 35 tahun, ingin sesuatu yang besar didapatkan. Ini penghargaan, penghormatan buat seorang Messi. Oke, itu kita bahas nanti spesifik soal Messi. Tapi kalau kita lihat sejarah pertemuan dari kedua tim ini ya, 12 kali bertemu sejak 1930. Catatan pertandingan keduanya, catatan rekornya bagaimana kalau menurut Bung Ropan? Iya, kalau bicara rekor kan ini kan cuma angka-angka yang terjadi di antara pertemuan mereka sebelumnya. Yang paling kita harus lihat bahwa pertemuan 4 tahun yang lalu di mana kedua tim ini bertemu juga di Piala Dunia di Rusia. Di fase gugur, di 16 besar ketika Argentina itu lolos dan Prancis lolos. Dan ada gol yang banyak. Ini gol terbanyak dalam satu pertandingan ketika mereka mencapai 7 gol. Prancis menang 4-3. Melawan Messi juga bermain di sana. Dan Mbappe ada ketika dia masih usia muda. Dan ini pasti akan ada perseteruan yang sangat bagus. Karena dua-duanya bermain dalam satu klub. Di PSG, Paris Saint-Germain, baik Messi maupun Mbappe. Itu saya bilang ini Piala Dunia yang sangat lengkap yang melibatkan Argentina dan Prancis di dalam. Kenapa sangat lengkap? Karena dua-duanya sedang memburu top skor. Pencetak gol terbanyak pada edisi ke-22 ini. Sama-sama 5 gol, baik Mbappe maupun Messi. Jadi itu, kemudian yang berada di peringkat kedua untuk daftar pencetak gol, itu adalah Olivier Giroud Prancis dan Julian Alvarez Argentina. Juga ini ada di dalam bagian mereka akan tampil di final. Makanya saya bilang ini sebuah kelengkapan yang luar biasa ketika Argentina bertarung melawan Prancis di final. Ini soal performa ya, dari pemain. Kalau kita lihat komposisinya pemain Prancis lebih banyak yang muda ketimbang para pemain Argentina yang sudah lebih senior. Itu akan mempengaruhi performa pertandingan nanti, Bung Ropan? Ya, saya pikir kalau di sini kan kombinasi antara muda dan senior. Argentina juga tidak semua, ya mungkin hanya Messi, mungkin ada Otamendi di sana, tapi banyak pemain-pemain juga yang masih muda. Di Maria memang udah agak berumur juga, tapi Enzo Fernandez juga masih oke, Mick Allister masih bagus ya, Rodrigo de Paul. Jadi saya pikir dengan Prancis justru ini Prancis memang ada muda-muda di sana. Termasuk Mbappe, dan hanya Olivier Giroud yang agak 30-an. Tapi sana mereka masih punya Griezmann, masih punya Ousmane Dembele. Ini punya kecepatan di dua flank, dua sisi yang sangat bagus buat Prancis. Harus hati-hati bagi back-back Argentina, terutama back Acuna di kiri dan juga Molina di kanan untuk menghadapi Mbappe dan Ousmane Dembele. Dua di tengah mereka double pivot bagus, Adrien Rabiot dan Tchouaméni. Ini pemain bagus. Ya, jadi ada Fofana juga ketika Rabiot tidak bermain kemarin terserang flu onta katanya situ. Ada hampir 4-5 pemain. Nah, kedalaman skuad Prancis lebih bagus. Oke, dengan adanya Fofana.
mereka masih punya Kamavinga juga di bangku cadangan. Ya. Soal flu onta tadi, flu onta kan sudah dikatakan ya bahwa ada beberapa pemain dari Prancis yang terserang flu onta begitu ya, sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam latihan kemarin. Tapi sekarang katanya sudah mulai recover, sudah mulai sembuh dan bisa bermain. Tapi setelah kemarin terserang flu onta, kemudian tidak bisa latihan dengan maksimal, apakah itu akan mempengaruhi performa permainan dari Prancis nantinya, Bung Ropan? Kalau mereka tidak bugar pada saat bermain akan berpengaruh. Tetapi saat ini kan mereka sudah dinyatakan sudah siap bermain. Berarti sudah lebih bugar mereka, sudah lebih fit. Kalau masuk lapangan dengan tidak 100% dalam partai final seperti ini, itu sulit bagi seorang pemain. Tapi mudah-mudahan semua sudah oke, termasuk Rabiot yang kemarin absen di semifinal, digantikan posisinya oleh Fofana. Dia akan kembali ke lapangan untuk bermain dengan Tchouaméni. Ini menjadi kekuatan di double pivot di lini tengah paling krusial bagi Prancis. Begitu. Jadi sama-sama ya, di Prancis ada para pemain yang kemarin terkena flu onta, di Argentina ada masalah sama pemain bintangnya, Lionel Messi yang kabarnya cedera hamstring, kemarin sempat latihan sendiri. Itu bagaimana? Akan mempengaruhi performa Argentina? Seorang pemain kalau berlatih sendiri berarti ada masalah sesuatu yang ini. Termasuk Messi, dia kan terlalu diforsir. Di usia 35 tahun tapi dia tidak tergantikan. Bermain dari awal, ya babak itu ada 6 pertandingan sebelumnya tuh dia non-stop bermain. Jadi memang seakan dipaksakan dia ada. Sehingga orang bisa mengatakan bagaimana kalau Argentina tanpa Messi. Ya, seakan-akan sekarang kan dalam tanda kutip itu Messi menggendong Argentina di sini. Nah kalau dia tidak bermain ini berbahaya. Atau dia tidak maksimal 100% ketika dia bermasalah dengan hamstring, ototnya tertarik. Ini kan berbahaya buat Argentina. Karena ketergantungan terhadap Messi itu sangat tinggi bagi Argentina. Beda dengan Mbappe. Dia memang pemain bintang tetapi Prancis tidak bergantung sepenuhnya kepada Mbappe. Secara kolektivitas mereka pemain-pemain yang bagus secara kedalaman. Argentina ini yang banyak bergantung terhadap Messi. Makanya jangan heran Messi itu paling tinggi mencetak gol walaupun sudah tua. Dia lebih bagus dari muda-muda, sudah 5 gol. Dan paling tinggi dalam hal memberikan asis. Umpan-umpan Messi juga dengan 3 asis. Jadi memang kelihatan ini memang kebintangan dia ada di sini. Tapi dipaksakan terus bermain memang capek juga. Kalau ada bermain 120 menit melawan Belanda sebelum adu penalti. Kan itu capek. Sudah main 90 menit ditambah 30 menit lagi bahkan adu penalti. Dan dia tidak tergantikan, itu yang menjadi masalah. Tapi masih kuat-kuat aja memang. Cuma kalau dia tidak maksimal, di final seperti ini berat. Tapi ini akan menjadi pertaruhan terakhir bagi Lionel Messi. Betul. Menurut Anda, Messi sendiri dan juga pelatih Argentina Scaloni akan mengambil resiko untuk menaruh dia bermain meskipun tidak sepanjang pertandingan ya? Ataupun kalau dia merasa oke, kan semua tergantung dari Messi. Siap nggak? Pasti akan ditanya oleh seorang pelatih. Lo siap nggak main? Secara tapi Messi akan mengatakan, dia akan mengatakan, siap. Untuk bisa bermain. Karena ini pertaruhan terakhir. Kapan lagi dia nggak bermain? Piala Dunia terakhir buat dia. Tidak mungkin dia akan bermain pada 2026. Ketika Amerika, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah. Jadi ini pertaruhan dia ingin memberikan yang terbaik. Karena di sinilah kesempatan. Setelah 2014 dia gagal di final melawan Jerman di Brasil. Dia menangis saat itu. Seakan-akan dia menolak disebut sebagai pemain terbaik, ada trofi. Karena dia menginginkan adalah gelar juara yang dia tidak bisa dapatkan dalam karir dia. Argentina sudah dengan Mario Kempes 78 dan Maradona dengan 86. Nah dia sekarang kesempatan itu, dia harus gantung sepatu dengan predikat sebagai juara dunia. Ya, semua ingin mempersembahkan buat dia. Teman-teman dia di lapangan ingin memberikan dukungan terhadap Messi. Tapi berat kalau misalnya Argentina tanpa ada Messi. Itu dia, benar. Oke, itu akan berat. Oke, kalau kita lihat formasinya, nanti malam akan seperti apa prediksinya Bung Ropan? Formasi susunan pemain dari tim Argentina. Kalau misalnya kita prediksi yang ada di kepalanya pelatih Scaloni. Scaloni kalau melihat dengan apa yang ada di saya ini melihat Scaloni akan bermain memang dengan 4-4-2. Sama seperti ketika mereka mengalahkan Kroasia. Jadi kalau saya lihat di sini ya Messi akan bermain ya. Di belakang sini ya kita akan melihat dia akan bermain secara bebas di belakang Bung Alvarez. Kita bisa maju sedikit mungkin? Ya, Alvarez tetap ada di sini ya. Di depan sini kemudian dibantu oleh 4 pemain gelandang, ada Mick Allister. Dia akan pasti masuk dari sini dan juga De Paul. De Paul sebenarnya ini bukan tipe di sayap. Dia akan bermain lebih ke dalam. Mungkin Fernandes yang bisa cocok untuk bermain ke posisi sini akan bertukar. Namun kita lihat Tagliafico bermain bagus kemarin menghadapi Kroasia, tetapi di sini ada akunya. Ini Tagliafico, ya pemain yang akan bergerak. Dia tidak boleh terlalu banyak naik. Demikian juga dengan Molina. Ya, Molina juga tidak terlalu banyak untuk naik karena dia harus menjaga posisi dari Mbappe dan Ousmane Dembele yang sangat kencang, sangat kuat dalam berlari. Kalau mereka terlalu banyak naik akan sulit. Sementara Otamendi ya ini akan bermain tetap di sini terus ya. Otamendi sebenarnya dengan Romero ini menjadi kekuatan bagi Argentina sebagai bek tengah. Kuncinya memang ada di Paredes. Ya, ini Paredes di sini bersama dengan Fernandes. Ada di sini Fernandes ya, akan bermain di sini dan juga dengan Mick Allister. Ini Mick Allister pemain dari Brighton yang
menjadi kekuatan bagi Argentina, bagi Scaloni. Di samping Rodrigo De Paul. Konon De Paul ini kan disebut-sebut sebagai seorang penjaga Lionel Messi. Jadi memang kekuatan Argentina ada di sektor gelandang ini. Kalau gelandang ini kuat. Kalau Messi tidak main bagaimana ini? Messi tidak main, ini yang menjadi kesulitan. Pasti yang mengganti Messi di sini mungkin Lautaro Martinez. Ya, ini kan Messi punya posisi di sini. Dia akan bergerak dengan bebas di sini. Tapi tetap kekuatannya ada di Alvarez. Ya, sebagai ujung tombak. Nah, kalau dia tidak ada, itu akan bermain dengan 2 striker langsung dengan Lautaro Martinez. Dia akan bermain di sini posisi Messi. Cuma memang sangat disayangkan kalau Messi nggak ada. Iya. Sebaiknya dia ada di lapangan. Terlepas dia nggak fit atau kurang begitu bubar, tapi keberadaan dia di lapangan itu dibutuhkan. Memberikan spirit ya kepada tim Argentina. Buat pemain-pemain lainnya. Jadi pemain lain akan selalu termotivasi dengan keberadaan seorang Messi. Jadi itu yang kita akan lihat nantinya dalam pertarungan menghadapi Prancis. Tapi pelatih Scaloni ini kan dikenal sebagai pelatih yang unpredictable ya. Dia tidak bisa ditebak mengeluarkan strategi atau formasi apa. Apakah kemudian formasi ini masih bisa berubah lagi kalau misalnya opsi satunya Messi tidak main atau opsi 2-nya Messi main gitu? Ya, plan game dia kan selalu kan ini memang bagus karena dia tidak hanya bertahan kepada plan A. Ketika sulit dia akan masuk dengan plan B dia. Karena ketika lawan Belanda pun dia bermain dengan posisi yang beda. Dia kadang-kadang bisa bermain dengan 5 back, kemudian bisa bermain dengan 5 gelandang, ya, atau bermain dengan 1 striker penuh di depan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tergantung dari siapa lawan yang akan dihadapi oleh Argentina. Itulah Scaloni bisa melihat siapa lawan dia. Ya, tetapi kalau melihat dari pertandingan terakhir melawan Kroasia, mereka menang telak, clean sheet. Saya kira 4-4-2 yang kita bahas tadi ini itu akan dipertahankan oleh 4-4-2 ya. Kemungkinan kalau Messi bermain. Kalau Messi bermain. Kalau tidak, nah kita nggak tahu. Betul. Bagaimana kalau kita lihat formasi, prediksi formasi susunan tim dari Prancis? Kita akan lihat prediksinya Bung Ropan akan seperti apa. Didier Deschamps menurunkan anak buahnya. Didier Deschamps tetap akan mengandalkan saya pikir dengan 4-2-3-1. Dia lebih mengutamakan dengan 2 pemain double pivotnya berdiri di depan 4 back flat. Kalau 4 back flat itu di flat dia itu agak Hugo Lloris sebagai penjaga gawang, kemudian Jules Kounde bermain di kanan, Theo Hernandez bermain di kiri dan 2 back tengah Varane dimainkan. Entah dia bermain dengan Dayot Upamecano kalau sudah sembuh, sudah fit, atau dengan Ibrahima Konate di belakang ya. Double pivotnya Tchouaméni dan mungkin Fofana atau dengan Rabiot kalau sudah sembuh. Nah, yang menjadi menakutkan bagi mereka kan dengan 3 pemain di lini serang. Mbappe, kemudian dengan Ousmane Dembele yang bermain dari 2 sisi sayap dan Antoine Griezmann di samping striker mereka Olivier Giroud. Griezmann ini yang perlu diatasi oleh pemain-pemain Argentina. Jangan hanya melihat di sana punya Mbappe, tapi sebenarnya otak serangan permainan dari Prancis itu ada di Antoine Griezmann. Dia belum mencetak gol, tapi sudah membuat 3 assist. Jadi ini berbahaya pemain yang ini menjadi tujuan utama bagi pemain-pemain gelandang Argentina. Entah Paredes di sana atau Alexis McAllister, Enzo Fernandez harus bisa mematikan pergerakan dari Antoine Griezmann ini. Dia yang berbahaya. Tapi tekanan terhadap Mbappe sendiri akan berat di bebannya dia karena kan ini semua mata akan tertuju ke dia. Dia yang harus kemudian membawa Prancis gitu ya untuk memenangkan juara. Itu apakah dia bisa bermain di luar tekanan kalau menurut Bung? Saya pikir justru mungkin Mbappe akan menikmati permainan ini. Dia akan lebih enjoy. Tekanan itu ada di Lionel Messi. Yang sangat berat untuk menghabiskan karir dia. Mbappe karena dia dukungan dia kuat. Karena pemain-pemain lain banyak mendukung dia. Dan bagus-bagus kan. Ada Dembele, Griezmann, ada Olivier Giroud yang bisa bermain sini. Jadi bagus, gelandang-gelandang juga oke. Dan dia punya kecepatan. Itu saya bilang bagi seorang Mbappe ini jangan sampai dia diberikan ruang banyak. Terutama bagi bek kiri. Akunya kalau bermain itu harus menjaga dia. Dan Mbappe kan dalam 2 pertandingan terakhir tidak mencetak gol. Dia di fase grup aja membuat 5 gol. Lawan Inggris dia tidak membuat gol dan lawan Maroko dia tidak membuat gol. Pasti Scaloni sudah melihat di video untuk mengamati bagaimana pergerakan dari Prancis dengan Kylian Mbappe-nya. Siapa orang-orang yang perlu dia amati sebelum bola mengalir ke depan kepada Mbappe. Itu tujuan utama bagi Scaloni untuk bisa mematikan yang saya bilang tadi, Antoine Griezmann yang paling berbahaya. Kalau prediksi pertandingannya akan sangat alot atau ini seperti ketat. apa? Ini ketat. Ini sangat ketat karena ya? dalam posisi 2 tim ini dengan keseimbangan tim ya, starting 11 mereka. Ini gol pertama sangat menentukan memang. Sehingga siapa yang mencetak gol? Itu penentuan sekali. Itu penentuan sekali secara psikologis pemain juga, skala psikologis. Makanya skornya ini mungkin 1-0, 2-1, tidak akan banyak. Karena kan ini seimbang 2 tim dengan kelemahan skuad yang bagus. Jadi itu pentingnya untuk membuat gol pertama. Itu menjadi modal kuat. Pemecah kebuntuan. Betul, baik bagi Argentina atau bagi Prancis.
Gitu saya pikir. Jadi prediksinya Bung Ropan tidak akan masuk sampai perpanjangan waktu saya ya? pikir akan diselesaikan dalam 90 menit. Menurut saya ya, tidak akan digiring pertandingan ini dalam extra time 2 kali 15 menit. Kemudian sampai ke adu penalti. Ya, kalau adu penalti kan tos-tosan itu soal mental juga. Tapi dua tim dengan bermain secara terbuka, secara ofensif, dengan pemain-pemain yang berkualitas seperti Argentina dan Prancis ini, itu mereka akan selesaikan di babak 90 menit, waktu normal. Dan kita bisa lihat di semifinal kan, semua diselesaikan dalam 90 menit. Termasuk ketika Argentina menang 3-0 90 menit dan kemudian bagaimana Maroko kalah dari Prancis juga dengan 90 menit. Jadi mereka ingin menghentikan pertandingan sebelum perpanjangan. Oke, tapi ini bola itu bundar. Kalau misalnya nanti sampai perpanjangan waktu, sampai masuk ke babak penalti, prediksinya Bung Ropan akan seperti apa? Prancis kan tidak terbiasa ini dalam pertandingan di sini untuk menang lawan adu penalti. Argentina sudah melewati itu. Ketika dalam situasi tekanan yang luar biasa, mereka unggul 2-0 melawan Belanda, kemudian Belanda bisa menyamakan 2-2, kemudian adu penalti, mestinya mereka kendor secara, tapi akhirnya mereka bangkit, mereka bisa memenangkan pertandingan. Nah Prancis tentunya akan mengalami hal demikian, ini akan berat buat mereka kalau sampai adu penalti. Argentina lebih siap, karena mereka sudah melewati laga yang sangat krusial, yang sangat rumit, ya ketat sekali Secara melawan Belanda. mental berarti Argentina lebih siap. Ya, mereka kan down ketika disamakan 2-2 oleh Belanda dan dipaksakan adu penalti, mestinya mereka itu turun, tapi ternyata di adu penalti mereka bagus. Dan mereka punya kiper oke loh. Emiliano Martinez bagus. Mungkin dalam hal adu penalti lebih bagus dibandingkan dengan Hugo Lloris, penjaga gawang dari Prancis. Jadi saya pikir kalau adu penalti Argentina akan menang secara mental, mereka akan bisa menang. Bung Ropan dukung siapa nih untuk nanti malam? Kalau disuruh memilih ya semua akan memilih Argentina dengan Messi-nya kan. Ingin melihat Messi itu angkat trofi dan ini sejarah besar. Tapi kalau saya melihat Prancis juga ingin back to back. Sebagai tim pertama di era modern untuk bisa menjadi juara dalam 2 Piala Dunia terakhir, dan saya memegang Prancis. Secara teamwork lebih bagus Prancis kalau menurut Bung Ropan ya. Kalau individu kan ada di Argentina kan. Tapi suatu kesebelasan memang bagusnya lebih baik teamwork, tidak bergantung kolektivitas, pada satu pemain. Betul. Dan Prancis ada di sana. Kalau Bung Ropan pegang Prancis, saya pegang Argentina. Harus berbeda lah. Kita lihat nanti siapa kira-kira yang akan ditakdirkan Tuhan menjadi pemenang Piala Dunia 2022. Sekali lagi bola itu bundar, kita bisa saja prediksi tapi kita nggak tahu siapa yang menang. Terima kasih sekali Bung Ropan atas analisanya yang sangat seru sekali. Kita tonton sama-sama nanti malam jam 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bung Ropan. Salam olahraga, salam sehat selalu.